Saya buka mic-nya bentar ya Pak, mungkin Pak moderator bisa menyapa sebentar buat ngetes. Tetap BIMTEK tahun ini nggak seru ya. Bagi orang-orang anak-anak TFL kan BIMTEK itu kan sarana hiburan. Oh iya. Halo kawan-kawan TFL, selamat pagi. Masuk Pak ya, masuk Pak ya. Oh udah masuk lagi ya. Udah masuk. Masuk kalau ini. Mereka tuh kalau masuk ke Gimana ya itu kali ya, jalan kemarin tuh. 40 ya Pak? belum. Enggak, maksudnya kita 40 ya? Iya, rata 40, tadi yang udah absen ada 30. 30 ya, yang absen kan 30 kan? Tadi 30 berapa ya? 31. Itu 33. Ya, 7 orang belum. Mulai aja ya. Ada apa itu Mbak Winda Jambi itu ada apa? Iya. Angkat tangan. Melambaikan ini. Mulai aja. Hah? Mulai aja. Mau dimulai? Penunggu beberapa 1-2 menit lagi. 34. Baik, 38, 35, 31, udah cukup lah. Udah jam 9 ya? Ya, 9. Tiga lagi, mohon maaf aplikasinya baru sendiri. Iya dari sini. Minta tolong turunin absen. Ada kirimin ya Pak? Oke siap. Mulai Sep? Hah? Mulai. Belum. 38. 38. 1 lagi. Uji ulang berarti ini udah. Oh, uji ulang. 38 kurang 3 ya. Kurang 4. Ya, kita kurang kita 4. Kita 4 kan? Sama. Langsung juga. Ini kan host nggak gitu. Oh iya. Oh dihitung ya? 4 berarti. Iya. 39. Lima. Ada 5 lagi Pak. Sambil buka aja nggak apa-apa kali. Mulai aja Buka ya. aja mulai. Mulai sambil buka. Ya, Pak. Sep, saya mulai aja ya. Di- Dan itu baik. Dan sudah. 3, 2, 1. Selamat pagi kawan-kawan TFL. Sehat-sehat selalu Pak ya. Tetap semangat untuk melaksanakan pelatihan ini hari terakhir Pak untuk grup 5. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, marilah kita buka di pertemuan pagi ini terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya kami ingin menyapa Bapak narasumber kita, Bapak yang terhormat Bapak Pak Isnanto, yang terhormat Bapak Koordinator Pelatihan, yang kami cintai Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan TFL dari grup 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai jadwal hari ini, nantinya akan membahas materi manajemen keuangan. Materi ini pada dasarnya menjelaskan masalah hukum pengelolaan keuangan, pemberian dana dan tujuan penggunaan, tata kelola pencairan dana, penggunaan dana, penyaluran dana, dan pertanggungjawaban dari bantuan. Materi ini kami rasa sangat penting bagi rekan-rekan TFL untuk kegiatan nantinya
pelaksanaan fisik di lapangan. Namun sebelumnya kami membacakan beberapa item untuk dari kegiatan pelatihan hari ini. Nantinya narasumber diberi waktu selama 2 jam dari penyampaian materi sampai tanya jawab. Selama narasumber memberikan materi tidak ada interupsi dari peserta. Setelah narasumber menyampaikan materi maka dilakukan sesi tanya jawab. Untuk tidak memperpanjang waktu, maka selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Isnanto untuk membawakan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, saya Isnarto. Mungkin ada beberapa kali ya, nggak tahu juga. Sudah ada yang sudah kenal. Kita santai aja ya teman-teman ya. Kita santai aja, boleh ngopi, boleh sambil ngemil, silahkan. Yang penting kita sama-sama belajar di sini. Oke teman-teman semua. Materi kita saat ini adalah tentang pengelolaan atau manajemen pengelolaan keuangan. Kenapa manajemen pengelolaan keuangan ini sangat amat penting sebetulnya? Karena suatu kegiatan yang dibiayai oleh negara, finalisasinya atau keberhasilan dari suatu program tadi adalah dilihat dari manajemen pengelolaan keuangan. Jadi sebaik-baiknya suatu program, kalau pengelolaan keuangannya itu buruk, hasilnya nanti akan menjadi buruk. Hasil penilaiannya, bukan hasil dari programnya, tapi hasil penilaiannya dianggap buruk. Tapi kalau misalnya punya materinya ya, oke ya, udah punya ya, udah pernah download ya, oke. Teman-teman kita santai aja di sini. Saya mau berdiri sedikit. Kita masih pagi, masih jam 9. Nah teman-teman, di sini ada tentang kenapa dasar hukumnya itu apa aja, yang ada ini apa aja yang dibahas. Pertama adalah mengenai dasar hukumnya, pemberian dana dan segala macam, itu nanti ada semua. Ya silahkan Mas. Nah, ini ada dasar hukumnya. Suara agak terganggu. Oke, sebentar Mas ya. Oke, kedengaran Mas sekarang? Putus-putus. Oke, putus-putus ya. Bentar ya. Gimana sekarang? Oke. Mana? Sekarang? Belum. Teman-teman gimana? Oke, teman-teman. Kedengeran? Kedengeran ya? Oke ya, sip. Thank you. Ya,
kita ulang ya teman-teman ya. Maaf, ada gangguan sedikit, biasa. Karena ini sekarang zamannya teknologi, ya teknologi adalah buatan manusia. Jadi ada gangguan sedikit. Mohon maaf ya teman-teman ya, sorry ya. Oke, kita ulang lagi. Kita akan bahas tadi ya, masalah dasar hukum bisa teman-teman baca sendiri. Karena ada materinya kan, sudah ada materinya dipegang. Nah, sekali lagi kita hanya mengingatkan bahwa program ini adalah program bantuan atau program hibah. Sehingga kalau ditanya ada pajaknya nggak? Pajak itu adalah pajak yang dari balai ke KSM. Ada pajaknya nggak? Nggak ada pajaknya ya. Artinya sudah diperkuat dengan adanya surat peraturan Dirjen bahwa perihal atas bantuan pemerintah. Di sini jadi tidak ada pajak. Tapi kalau pajaknya untuk belanja barang, misalnya teman-teman KSM nanti belanja barang ke toko, ada pajaknya nggak? Ya biasanya ada pajaknya, tetap pajak dari toko, ya. Jadi perlu dipahami antara pajak toko dengan pajak dari bantuan, gitu ya teman-teman ya. Karena banyak yang nanya seperti itu. Oke, kita mulai sekarang. Next slide. Nah ini teman-teman. Ini kegunaan dari dana tadi. Dana tadi bisa digunakan untuk ada 5 kegiatan. Kalau cuman sesuai dengan sesuai dengan prioritasnya. Oke teman-teman ya. Sesuai dengan prioritasnya ada 5 kegiatan di sini. Pertama adalah dilihat dari toilet individunya. Kalau di daerah tersebut masih banyak toilet individu yang memang harus dibantu, maka yang dibantu pertama adalah pembangunan toilet individu. Ya, toilet individu itu termasuk bangunannya semua all in. Ya, lalu ada juga kombinasi bangunan ruang, misalnya gini, ada yang bangunannya ada. Tapi nggak ada, isinya nggak ada, artinya toiletnya masih cubluk ya. Nah itu bisa dibantu juga. Ada juga yang nanti hanya tangki septiknya atau tangki septik dan resapannya. Tapi kalau misalnya yang dibantu hanya misalnya toiletnya aja, tapi tangki septiknya udah bagus, itu nggak bisa. Jadi bangunan atas nggak bisa, karena pernah juga terjadi. Ada bantuan dari pemerintah, biasanya dari dana desa, itu bantuannya hanya ke bawah, artinya toilet itu dibangun, tidak ada bangunannya. Jadi hanya bawahnya aja. Nah kita nggak bisa bangun atasnya, bantuan ini tidak bisa bangun atasnya. Lalu TSP, mungkin teman-teman semua udah tahu TSP itu apa, tempat sampah pedesaan. Itu adalah alternatif terakhir. Kalau misalnya dalam desa tersebut tidak ada lagi yang harus dibangun toiletnya karena sudah dibantu semua. Kira-kira itu teman-teman. Oke, lanjut. Di sini rata-rata sudah ada pencairan ya. Semua udah pencairan ya. Pencairan tahap 1 sudah ya, teman-teman ya. Pencairan tahap 1 sudah dilakukan semua. Tahap 1 itu adalah 70% dari 300 juta, kurang lebih 180 jutaan ya, kurang lebih. Nah itu lalu nanti sudah pencairan, lalu setelah itu ada penarikan. Penarikan itu adalah penarikan KSM, dana KSM yang dari rekening KSM itu ditarik tunai oleh KSM. Ya kan? Nah, itu harus ada nanti ada dokumen yang harus dilengkapi untuk penarikan tadi. Terakhir adalah pertanggungjawaban. Oke, lanjut. Tata kelolanya ya. Nah, ini nggak usah kita ini bisa baca sendiri ya. Dokumen DIPA segala macam, oke lah. Lanjut, Mbak, Mas. Nah, ini yang terpenting. Kegiatan ini atau dana ini dibagi hanya menjadi 3 kelompok besar. Pertama adalah
minimal 60% bantuan untuk bahan dan material, bantuan bahan atau material. Di sini ada kata-kata minimal. Artinya, dengan adanya kata-kata minimal, boleh lebih daripada 60%. Ya, boleh lebih daripada 60%. Terusnya, ada kata-kata lagi maksimal 35% untuk bantuan upah pekerja. Dengan adanya kata-kata maksimal berarti tidak boleh lebih dalam pertanggungjawabannya. Sehingga misalnya kebutuhan alat tadi, kebutuhan material tadi melebihi daripada 60%, bisa mengambil dari pos yang ada di bantuan tenaga untuk upah dan pekerja tadi. Nah, sisanya ada 5% itu untuk kegiatan non-fisik. Nah, dalam kegiatan non-fisik ini kita harapkan jangan diganggu-gugat, karena non-fisik ini sudah cukup kecil jumlahnya, tapi pemanfaatannya cukup banyak. Oke, silahkan main ke toilet, nanti balik lagi. Kalau ke toilet di mute dulu, nanti kedengeran flashingnya. Ya, oke, nggak apa-apa. Kita santai ya. Yang mau ngopi silahkan juga ngopi. Ini ada yang di toko kopi kelihatannya. Ada yang di kafe. Mas Panji Tegar ada di kafe Mas ya? Oke. Oke, nah kegiatan 5% ini adalah kegiatan yang untuk yang bisa dibiayai adalah pertama adalah rembuk warga tahap konstruksi. Nah, yang jadi pertanyaan banyak adalah, Mas, Pak, Bang, kalau misalnya rembuk warga waktu dilakukannya pembentukan KSM, serta rembuk warga pada saat sosialisasi warga pada saat sebelum kegiatan, atau salah satunya adalah bikin stempel KSM, itu bisa di-cover nggak? Nah, itu tidak bisa. Itu nggak bisa diambil dari 5%. Statusnya adalah, itu semua adalah swadaya masyarakat. Ya. Karena yang bisa di-cover oleh 5% ini adalah setelah PKS, kegiatan yang setelah diadakan PKS sampai sekarang. Ya. Jadi setelah PKS sampai sekarang baru itu yang bisa di-cover. Nah. Lalu ada lagi pertanyaan, Pak, Bang, boleh nggak kalau misalnya ada pelatihan tukang? Sebab di Sanimas reguler dan lain sebagainya ada pelatihan tukang. Saya bilang kalau dalam pelatihan tukang, bilang aja itu adalah kegiatan rembuk warga tahap konstruksi. Kalau namanya kata-katanya adalah pelatihan tukang, memang nggak ada. Berbeda dengan yang reguler ya. Reguler tuh ada, memang ada posnya. Tapi kalau ini nggak ada, karena memang harapannya kenapa tidak ada, harapannya Sandes ini yang menjadi tukangnya, yang menjadi pekerjanya adalah masyarakat itu sendiri. Si penerima manfaat juga ikut bekerja, semua ikut bekerja di situ. Jadi nggak ada namanya pos yang untuk pelatihan tukang. Tapi bisa disiasati dengan itu disebut rembuk warga atau rembuk pada saat konstruksi. Oke ya. Lalu di sini ada ATK yang diperbolehkan. ATK alat tulis kantor. Lalu kalau misalnya kita butuh printer boleh nggak? Nah, printernya nggak boleh, tapi cartridge-nya boleh. Ya, kalau printernya nggak boleh karena ATK itu adalah barang habis pakai. Ya, yang bisa dipakai. Jadi barang habis pakailah yang baru bisa di cover. Oke, nah lalu pembuatan dokumen LPJ KSM, cetak, jilid, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan nyetak waktu RKM gimana? Nah, itu juga bagian dari swadaya masyarakat. Banyak swadayanya ya. Jadi nanti ada buku swadaya, itu bisa dicatat harus. Kadang-kadang banyak teman-teman semua, pada saat di buku swadaya, nggak pernah dicatat itu. Nggak ada, kosong, seolah-olah masyarakat tuh nggak pernah berbuat sesuatu, nggak pernah ada catatannya, nggak pernah
hanya cuman in cash-nya aja. In cash-nya sekitar 250.000 ya kalau nggak salah ya. Untuk buka buku bank itu. Nah, hanya itu aja. Padahal yang sudah dilakukan oleh masyarakat, tadi misalnya rembuknya, bikin walaupun nyediain kue, terus segala macam, itu adalah bagian dari swadaya masyarakat. Bisa disebutkan di dalam buku swadaya. Masukin aja nggak apa-apa dalam buku swadaya. Oke? Lalu di sini ada perlengkapan K3. Nah, perlengkapan keselamatan kerja ini ditambah lagi sekarang karena masa pandemi, juga dimasukkan juga untuk untuk COVID-nya, ya, seperti kayak termogan, lain sebagainya, ya alat cuci tangan gitu ya, tempat cuci tangan, misalnya ember atau segala macam lah untuk cuci tangan pekerja, itu harus disediakan, karena itu kegiatan inilah bagian dari stimulus masyarakat. Karena Sandes ini adalah bagian dari stimulus masyarakat, tetapi juga untuk termasuk untuk penanganan COVID. Jadi itu harus ada nanti, ya harus ada dan dibelikan untuk penanganan COVID-nya. Lalu kampanye PHBS, ya kan? Kampanye, spanduk, terusnya konsumsi rembuk misalnya pada saat mau sosialisasi PHBS tadi boleh itu masukin semua. Papan informasi, ya kan. Nah, serta ada satu lagi adalah transport kalau mau mencairkan atau mau ada rapat dengan balai ya. Teman-teman mau rapat dengan balai bisa minta KSM bisa minta. Artinya pos itu ada. Itu ya. Jadi yang diperbolehkan dalam 5% itu. Ya, silakan. Saya berikutnya ini. Pada saat penarikan pertama, sudah ada cair, lalu ada penarikan ya. Penarikan pertama, itu biasanya, pada saat pencairan pertama, itu biasanya harus ada tahapan penarikan. Penarikan tahap pertama, dari pencairan tahap pertama, itu biasanya dibagi menjadi 3. Artinya menjadi 3 RPDB. Betul kan ya teman-teman ya? Menjadi 3 RPDB. Besarannya berapa? Tergantung dari kebutuhan. Nggak ada patokannya. Misalnya pada satu daerah tadi dibutuhkan 80 juta untuk penarikan pertama. Ya masukin aja sesuai dengan RPDB-nya. Jadi jangan nggak ada patokannya. Silahkan sesuai dengan RPDB-nya kebutuhan itu. Tahap pertama. Lalu tahap kedua, misalnya dibutuhkan 50 juta, ya masukin 50 juta. Sampai ke yang ketiga, minimal yang ketiga. 3 kali penarikan. Untuk pencairan pertama. Nah, setiap penarikan, itu dibutuhkan dokumen. 1, adalah RPD dan RPDB. Ya. RPD, rencana penggunaan dana dan rencana penarikan dana bank. Ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman TFL itu harus bisa pinter nih memilah mana yang memang dibutuhkan pada saat sekarang. Ya. Antara yang jangan sampai nanti ada sesuatu atau anggaran yang memang sebetulnya dibutuhkannya, belanja itu dibutuhkannya untuk yang nanti dimasukkan ke yang sekarang. Sedangkan kebalikannya, yang harusnya sekarang, ternyata dimasukkan nanti. Jangan sampai tuh, harus pinter memilah mana yang seharusnya dimasukkan sekarang. Pengambilan pada saat ini, misalnya. Yang dibutuhkan pada saat sekarang. Artinya pada saat RPDB 1, RPDB 2, RPDB 3. Karena kenapa? Dalam pertanggungjawabannya nanti, laporan penggunaan dananya, itu harus sesuai dengan RPDB. Ya. Jadi misal nih ya, pada saat RPDB 1, ATK nggak dibeliin, nggak ada tulisan perencanaan buat pembelian ATK. Padahal ATK ini diperlukan, misal nih ya, saya katakan misal. Sehingga kelewat, ATK itu baru dibeli pada RPDB 2. Nah, ya udah deh, gampang, nanti kita beli aja, nggak apa-apa, nanti kita tuker di sana. Nggak boleh, nggak bisa.
itu harus dulu lapor dulu lagi ke PPK untuk perubahan RPDB. Repot lagi kan? Oleh sebab itu teman-teman TFL harus pinter. Mana yang akan ditarik sekarang, kebutuhan sekarang tuh mana, dan kebutuhan yang akan datang mana. Karena nanti LPD-nya harus sesuai dengan RPDB. Jadi harus RPDB harus simetris, harus sama dengan LPD-nya nanti. Laporan penggunaan dananya, ya. Jadi jangan sampai salah dalam pembuatan RPDB nih. Ini jangan salah nih. Ya, jangan salah. Kalau salah nanti masalah. Bukan masalah apa-apa, tapi repot lagi nanti karena harus mengubah RPDB tadi. Nah, itu ya. Jadi karena nah, setelah itu setiap tahapan tadi ya, tahapan itu harus ada penarikan, dana, dibutuhkan satu tadi dokumennya ya, RPD, lalu RPDB sesuai dengan kebutuhan RPDB-nya 1, 2, 3, ya kan. Lalu kalau mau masuk ke RPDB 1 ini aja, ini hanya untuk RPDB 1 untuk penarikan pertama. Lalu ada penarikan kedua, yang dibutuhkan lagi adalah LPD. LPD dari penarikan sebelumnya. Untuk penarikan kedua. Berarti RPD 1. Ya. Jadi, pada saat penarikan dana, RPD ini sudah oke lah seluruhnya, langsung sesuai dengan yang 70% tadi. Ini sesuai dengan 70% pencairan pertama. Lalu dibuat RPDB 1, 2, 3. Nah, pada saat mau penarikan kedua, LPD 1 harus sudah selesai. Ya. Jadi LPD 1 harus sudah selesai. Baru nanti ditambah dengan RPDB 2. Ya. Jadi itu dokumen yang harus disiapkan. Jangan sampai kebutuhan sudah mendesak, sudah ada, dokumen yang nggak ada, atau dokumen belum disiapkan, sehingga menjadikan penarikan dana tadi menjadi terhambat. Sehingga progres dari pembangunannya jadi terhambat juga. Jadi harus sudah segera bisa disesuaikan. Ya. Lalu banyak yang nanya juga, berapa nih Pak dana di bank tadi, dana di KSM ya, bukan di bank, dana di KSM setiap RPDB, penarikan RPDB itu berapa sisanya? Misalnya gini, pada saat RPDB 1 untuk menarik RPDB 2, berapa sisa dananya lagi nih? Berapa yang masih in cash-nya yang di tangan KSM? Berapa batasannya? Secara aturan nggak ada batasannya, artinya nggak ada aturannya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau saya menganjurkan adalah paling tidak 1 minggu kebutuhan. Jadi 1 minggu kebutuhan dana untuk berikutnya, itu sudah teman-teman sudah membuat dokumen ini untuk penarikan dana berikutnya. Karena kenapa? Kalau enggak akan banyak proses yang terhenti. Karena kenapa? Tadi dana itu sama sekali kosong. Yang ada in cash-nya ya, in cash dipegang oleh KSM atau teman-teman TFL, dibantu sama TFL. Kan harusnya di KSM ya, udah semua. Dana itu artinya dana in cash-nya, di kas tuh jangan sampai benar-benar zero baru terusnya mengajukan RPDB berikutnya. Jadi harus ada buffer. Paling tidak 1 minggu. Karena kenapa? Processing untuk penarikan tadi, pertama, ini akan RPDB-nya nanti harus diverifikasi oleh Faskap.
Ya kan? RPDB 1 harus, LPD-nya juga yang harus diverifikasi oleh Faskap. Teman-teman Faskap nanti akan memverifikasi LPD 1 tadi udah sesuai belum. Dan RPDB-nya sudah sesuai dengan belum. Sehingga proses verifikasi aja butuh waktu paling tidak sehari. Habis itu diverifikasi lagi oleh PPK. Diketahui oleh PPK. Ada verifikasi 1, verifikasi. Baru nanti connect bank bisa dibuka baru kan, baru bisa mengadakan penarikan tahap berikutnya. Jadi saya melihat bahwa paling tidak harus ada buffer sehingga tidak terhenti karena tidak ada uang. Oke ya. Nah, sedangkan untuk penarikan atau pencairan tahap 2 ada 3 item yang harus teman-teman perhatikan. Pertama adalah 60% fisik. Fisik itu minimal, total fisik dari hasil dari RKTL-nya, RKTL fisik tadi sudah mencapai 60%. Ya kan? Lalu LPJ-nya sudah lengkap. LPJ dari pencairan tahap 1. Ya, LPJ itu isinya nanti ada. LPJ itu isinya adalah 1, barjasnya ada, dokumen barjas, ada juga dokumen keuangannya, LPD berikut sama LPD-nya. Ya, dokumen keuangan ada kas dan lain sebagainya. Terusnya juga ada LPD-nya, berikut sama LPD-nya, dan dokumen-dokumen terkait seperti kwitansi, nota dan sebagainya. Ditambah lagi harus sudah ada 50%. Ya, 50% dari bangunan yang siap pakai. Artinya sudah ada 50% dari toilet yang sudah siap pakai. Nah, 60% itu dari mana? 60% dari setiap daerah itu beda-beda kan? Setiap desa. Seperti mungkin yang ada di sini, ada rata-rata berapa di sini? Kalau boleh tahu. Ada yang tahu rata-rata berapa di sini? Bangunan toiletnya yang dibangun berapa setiap desa? Ada 30? Ya silahkan, ada siapa yang tahu? Siapa yang mau ini? Di unmute coba. Silahkan. Ya. Berapa? Di desa kita, di Siau Dalam, Kabupaten Tanjung itu ada 26 bilik plus tangki septik. Di Manunggal Makmur itu 28 tangki septik, 21 bilik. Jadi 21 totalnya? Bilik plus 28. Jadi 28 totalnya. Yang 21 itu full, yang nggak full berapa? 28 tangki septik, berarti ini ya, tangki septiknya 28, biliknya 21. Yang Manunggal Makmur, yang Siau Dalam 26. Oke. Maaf, Ya. maaf Pak. Ya. Ini saya ralat. Itu yang di Manunggal Makmur itu bukan 21, 24 Pak. Oh gitu. Untuk biliknya. Bilik 24. Jadi yang komplit itu 24. Ya. Komplit 24. Lalu kalau yang cuman tangki septiknya aja 28. 28. Jadi total ada 52 ya? 52 kakak. 38 kakak. Berapa? Oh, 38 kakak. 38 kakak. Oh, jadi yang total itu adalah 24. Yang hanya tangki septiknya aja cuman berarti ada 14. Kalau 38. Totalnya 24 bilik plus tangki apa? Tangki? Seperti ini, Pak. Tangki septik 28, biliknya 24. Oh, 20. Berarti yang full itu 24, yang tidak, yang hanya tangkinya aja sisanya 24 bilik, 28 tangki septik gitu. Kalau hitungan saya berarti penggunanya nanti ada kurang lebih 50-an itu ya kakaknya kalau hitungan saya sih. Karena yang tangki septiknya aja
itu kan dia udah punya bilik kan, 28 itu udah punya bilik sendiri kan, artinya cuma bawahnya aja kan, bangunan bawah kan, betul nggak? Ini Pak, saya perjelas mungkin. Ya, saya untuk jadi fasilitator teknik. Ya siap. Jadi Ini ada videonya. 24 unit itu tangki septik plus bilik. Oke ya. Ya Pak ya. Oke, yang full ya. Yang 4 unit itu hanya tangki septik. Oh, total jadi 28 sebetulnya ya. Iya. Oke. Oke ya. Jadi artinya 28 kakak ya. 28 bukan 28 kakak, 28 rumah. 28 rumah kan? 28 lokasi berarti kan? Soal kakaknya itu tergantung dari rumah tadi ada berapa kakak kan? Pemanfaatnya. Oke, sip. Nah, kalau begitu artinya kalau untuk sampai ke RPD penarikan kedua, pencairan kedua, itu paling tidak berarti 28 bagi 2 14. 14 bangunan yang sudah siap pakai, yang sudah dikontes ya. Minimal tuh itu. Dan secara fisik seluruhnya itu 60% minimal. Ya, jadi itu hitungannya gitu. Jadi kalau yang teman-teman yang lain mungkin lebih banyak daripada itu, hitungannya begitu. Ya. Jadi saya hanya untuk masuk ke situ dulu, situ aja supaya nanti biar paham artinya, biar teman-teman ngitungnya gampang. Itu aja ya biar gampang ya. Ya. Nah, jadi untuk tahap 2-nya yang sebesar 30% itu, penarikan 30%-nya, tolong nanti teman-teman harus sebelumnya sekarang sudah siap. Ya, harus sudah disiapkan dokumen-dokumennya. Dokumen dari fisik 60%, ada dokumen fisiknya 60% dari mana? Pertama dari kurva S, ya kan? Ketahuan itu. Kedua dari sisi foto setiap lokasi. Cuman biasanya kurva S lah paling tidak. Kalau itu untuk yang fisik minimal 60%. Nah, LPJ-nya karena dalam LPJ juga nanti ada kurva S juga. Lalu minimal yang sudah 50% yang sudah dikomtes, yang sudah yang siap pakai. Oke, lanjut. Jadi harus sudah disiapkan, jangan sampai selesai atau duit yang di tahap pertama itu selesai, habis, baru bikin dokumen. Nah, nanti terhambat juga itu pembangun berikutnya. Ya. Ini RPD, ya. Bisa dibagi dua tadi yang saya bilang. Ya. Nah, oke, lanjut. Bisa dibaca sendiri. Ini juga RPDB, ya. Tadi saya bilang RPDB nanti akan diverifikasi, ya. Jumlahnya itu tergantung dari kebutuhan. Jadi tidak ada jumlah pasti. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Setiap penarikan itu sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan berlebih, jangan juga kurang. Karena kita tidak mau ada cash on hand yang terlalu berlebih. Kalau cash on hand-nya terlalu berlebih, khawatirnya dalam pelaporannya atau pertanggungjawabannya nanti, laporan penggunaan dana dan lain sebagainya, nanti akan ada kesulitan. Apalagi kalau sampai hilang. Karena biasanya kalau ada uang di tangan tuh bahaya. Ya. Lalu ada yang tanya juga, Pak boleh nggak? Bang boleh nggak kalau misalnya kita bayar material itu transfer? Boleh. Diperbolehkan. Itu malah kita harapkan transfer aja ke toko materialnya. Dengan ditransfer, toko material akan mengurangi tingkat resiko atau tingkat cash on hand-nya lebih kecil. Tapi tetap harus ada kwitansi. Selain dari bukti transfer, ada nota, juga ada kwitansi. Ya, ada kwitansi dari toko. Kwitansinya ya sesuai dengan transfer bank tadi. Oke, lanjut. Nah, ini materai. Untuk materai mungkin teman-teman saya rasa sudah juga paham materai, kegunaan materai tadi. Materai ini adalah pajak yang dikenakan, pajak dari Departemen Keuangan yang dikenakan kepada setiap penerima manfaat dari setiap transaksi. Ya. Nah, yang sudah kadang-kadang kita bingung atau kita susah itu adalah
siapa sebetulnya penerima manfaatnya. Contoh misalnya, kalau kita belanja di toko, yang menyediakan materai seyogianya atau seharusnya adalah toko. Karena dia adalah penerima manfaat. Ya kan? Bukannya kita. Kebanyakan adalah KSM nanti yang menyediakan materai. Karena sebetulnya menerima manfaat dari kegiatan transaksi tadi adalah toko. Ya. Nah, tapi itu sebetulnya bisa dipahami atau bisa kita diskusikan atau kita bisa tekankan ke toko pada saat nanti di barjasnya. Barjasnya pada saat kita memang menunjuk toko tersebut, kita sebutkan juga nanti materai setiap transaksi tolong disediakan ya, gitu istilahnya. Kita harapkan demikian. Karena materai itu adalah sebetulnya fungsinya adalah pajak yang disertakan untuk setiap kali transaksi. Nah, tadi besarannya itu saya rasa teman-teman sudah tahu atau sudah bisa baca sendiri ya. Ya, yang berapa yang nggak kena pajak, berapa yang istilahnya nggak kena materai, berapa yang kena materai, dan berapa besaran materainya. Ya, silahkan Mas. Ini LPJ. Oke. LPJ itu adalah fungsinya adalah untuk pengawasan dan pengendalian. Ya, teman-teman. Siapa yang mengawasi dan siapa yang mengendalikan. Karena ini adalah swadaya, adalah bentuknya adalah padat karya, yang mengawasi dan mengendalikan adalah KSM dan TFL. Pengawasan dan pengendaliannya ada di KSM dan TFL. Apalagi di sini KSM, SK-nya, ya, SK KSM itu diangkat oleh KPA, ya kan? SK KSM diangkat oleh KPA. Oleh sebab itu, sekarang pemeriksaan yang tahun ini dan seterusnya, karena sudah diangkat oleh KPA, KSM bukan lagi hanya sebagai saksi dalam pemeriksaan keuangan, tetapi juga yang terperiksa. Berikut sama TFL. Jadi, bukan hanya sebagai saksi kalau ada sesuatu, bukan hanya yang sampai di mana TFL sampai hanya di balai atau di PPK, tidak hanya sampai di situ. Tetapi bisa berhak BPK tadi atau kalau misalnya ada penyelewengan sampai ke KPK gitu istilahnya ya, atau kejaksaan, itu bisa men-tracingnya atau bisa memberi istilahnya yang memeriksanya sebagai terperiksa ya, bukannya hanya sebagai saksi, terperiksa itu sampai ke KSM. Karena sekarang SK-nya dari KPA. KSM itu sebagai perpanjangan tangan KPA di program tersebut. Oleh sebab itu pengawasan dan pengendalian ada di KSM dan TFL. Ya. Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh KSM dan TFL. Ya. Nah, kita harapkan setiap laporan pertanggungjawaban itu dibuat pertahapan, ada tahap 1, tahap 2. Harapannya kenapa? Harapannya tidak lagi seperti zaman-zaman dulu. LPJ itu selalu over tahun. Jadi LPJ itu selalu tidak sesuai dengan tahunnya. LPJ tahun ini bisa aja di akhir LPJ tahun jadinya selesainya di tahun berikutnya, akhir tahun berikutnya. Kalau sekarang nggak bisa. Harus setiap tahun berjalan, itulah LPJ harus sudah selesai. LPJ tahun 2020 harus sudah selesai di akhir tahun 2020. Oleh sebab itu teman-teman tolong bantu KSM-nya untuk mempersiapkan itu semua. Dokumen yang disediakan harus segera dicicil, jangan diabaikan. Apalagi tentang nota dan kwitansi, jangan sampai itu tercecer, ya. LPJ disampaikan ke PPK untuk pengajuan tahap berikutnya. Tadi kan 1, 2. Nah, isi LPJ apa saja? Teman-teman saya rasa juga sudah paham. Di situ ada perkembangan fisik, lalu laporan keuangannya dan barjas. Silakan.
Ini pengadaan barang dan jasa. Nah, teman-teman, selama ini teman-teman selalu agak, kalau saya sih agak sedikit ini ya, acuh dengan Barjas ini, saya bilang. Karena selama ini Barjas ini hanya sampai di tahap di survei bahan. Tetapi yang sisanya itu jarang yang dilakukan. Padahal Barjas itu bisa dimulai, nanti akan ada tahap berikutnya atau nanti ada training berikutnya untuk masalah Barjas, atau sudah, saya juga nggak kurang tahu. Tapi saya akan ingatkan kembali, Barjas itu dilakukan bukan hanya pada saat survei, tetapi pada saat setelah RKM itu terbentuk, RAB itu terbentuk, Barjas itulah baru juga dimulai. Karena kenapa? Dalam dokumen Barjas nanti ada penawaran dari setiap toko. Nah, penawaran dari setiap toko tadi baru bisa dilakukan setelah ketahuan volume, setelah ketahuan jumlah dari bahan yang dibutuhkan. Material yang dibutuhkan berapa banyak, volume yang dibutuhkan berapa banyak, ya kan? Baru nanti toko baru bisa mengajukan penawaran. Nah, oleh sebab itu biasanya harga yang ditetapkan pada saat RAB pertama dengan pada saat Barjas itu akan berubah. Nah, pada saat berubah itulah harus ada adjustment, atau kalau orang proyek ngomongnya CCO atau tambah kurang lah, nah, banyak ya, adjustment lah saya bilang. RAB sesuai dengan harga yang sudah ada resminya dari toko dengan adanya penawaran tadi. Ya. Oke, silahkan. Kalau perlu ajak aja KSM-nya untuk bisa ikutan. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi adjustment, harus ada adjustment. Nah, nanti dalam LPD-nya, laporan penggunaan dananya juga harus sesuai yang di RAB yang sudah di adjustment. RPDB berikutnya juga harus sudah sesuai dengan RAB yang di adjustment tadi, berubah tadi. Karena sesuai dengan kenyataan gitu istilahnya ya. Nah, dalam tadi RAB ya, berikutnya tadi ada berikutnya dalam Barjas ya. Nanti saya rasa yang detailnya di Barjas. Tapi artinya saya hanya mengingatkan bahwa proses Barjas ini bukan berhenti setelah pembuatan RKM selesai, tetapi malah sampai pada saat pengadaan barang dan jasanya itu. Ya, ada prosesnya. Nah, lanjut Mas. Nah, ini pelaksanaan fisik yang harus juga diperhatikan. Ya, tadi karena tadi untuk pencairan, setiap pencairan ada menyatakan, apalagi tahap 1, tahap 2 itu dibutuhkan di 50% dan tadi 60% ya. Nah, inilah yang dibutuhkan. Pelaporan fisik tadi. Catatan harian, catatan material, daftar hadir pekerja. Saya rasa teman-teman udah bisa baca. Dan satu lagi, masalah untuk kemajuan fisik, kita minta posisi dokumentasinya jangan berubah. Artinya pada titik di mana 0, 25, 50 dan berikutnya itu kita dokumentasi. Artinya begini, misalnya contoh ini toilet ya. Kita pertama pada 0 titik kita foto di sini, angle-nya ya di sini. Angle itu artinya posisi ya, bukan angle nama orang ya. Angle-nya di sini dan di sini misalnya. Untuk tahap berikutnya juga difotonya di sini dan di sini. Artinya kita bisa melihat perkembangan ya, bisa melihat perkembangan. Processingnya kita bisa melihat. Ya. Nah, setelah itu baru kita bisa membuat laporan. Saya minta itu aja. Mungkin nanti juga mungkin di pelaksanaan fisik sudah diberikan. Oke, lanjut. Nah, ini untuk yang khusus keuangan ya. Dalam laporan pertanggungjawabannya harus ada ini semua. Pertama adalah RPD tadi ya. Lalu RPDB itu dari 1, 2 sampai nanti yang ke berikutnya
Ya, RPDB kalau sampai yang tarikan kedua berarti ya nanti ada RPD 1, RPD 2, jadi totalnya ada sekitar 5 RPDB. Nah, itu bisa dirangkum nanti atau enggak itu aja dikasih. RPDB 1, 2, 3, 4, 5, 6. 45 ya RPDB. Jadi harus dibikin. Nah, RPD-nya harus yang total. Dikonversi digabung gitu ya, RPD 1 dan RPD 2-nya. Lalu buku bank. Ya. Buku bank itu formatnya sama dengan apa yang tertera dalam buku bank asli. Artinya kalau kita lihat buku bank yang ada di bank, formatnya dibikin seperti itu. Dan surat permohonan. Nah, surat permohonan ini biasanya yang menandatangani adalah PPK. Verifikasi awal oleh mungkin Paskap, ya. Nah, lalu buku kas umum. Buku kas umum adalah semua kegiatan pengeluaran uang yang dilakukan oleh KSM dalam program ini. Jadi catatlah semua dan adalah dokumentasi semua, ada dokumennya. Setiap pengeluaran uang yang dilakukan oleh KSM dalam program ini. Ya, itu buku kas umum. Lalu buku operasional. Nah, buku operasional itu fungsinya adalah kita untuk memantau. Memantau apakah dana operasional 5% itu melebihi atau tidak. Jadi ada buku operasional. Nah, buku operasional ini adalah bagian dari buku bantu. Lalu adalah buku swadaya, buku bantu swadaya. Nah, buku bantu swadaya ini adalah tadi yang saya bilang, banyak kan buku bantu swadaya ini kosong. Yang tertera di buku bantu swadaya itu hanya in cash pada saat buat buku tabungan, yaitu 250.000 kalau nggak salah ya di Sandes. Hanya itu aja. Padahal banyak sekali yang sudah dilakukan oleh masyarakat yang in kind, ya. In kind itu artinya tidak dalam bentuk natural uang langsung. Itu namanya in kind. Harusnya itu dicatat juga. Dicatat dan dikonversikan dalam nilai rupiah. Misalnya contoh. Si penerima manfaat ini tidak membebankan ke dana program, tapi dia menggali tangkinya itu sendiri untuk galinya. Nah, itu seharusnya juga dimasukkan ke dalam buku swadaya. Ya, dimasukkan ke dalam buku swadaya, lalu dikonversikan dalam bentuk nilai. Kira-kira kalau misalnya menggunakan dana atau misalnya dibayar untuk membuat lubang sebesar ini itu berapa ya? Kira-kira. Misalnya 200.000 atau 300.000, ya, tulis 300.000. Itu adalah di dalam buku swadaya. Nah, buku swadaya itu bisa in kind atau bisa in cash, tapi dikonversikan ke dalam nilai. Lalu di sini ada LPD. LPD tadi yang saya bilang, setiap penarikan itu butuh LPD, karena laporan penggunaan dana ini harus sesuai dengan RPDB-nya. Dan yang di dalam LPD tadi itu ada dokumentasinya, yaitu tadi ada kwitansi, ada nota, jika diperlukan ada faktur. Oke, lanjut. Nah, ini format yang ada di contoh ya, ini contoh format yang ada di buku Juknis. RPD-nya seperti ini, kurang lebih detail nanti. Karena RPD itu adalah pecahan dari atau pendetilan dari RAB. Lalu lanjut. Nah, ini RPDB, ya, disesuaikan dengan kebutuhan pada saat di mana akan melakukan suatu kegiatan. Misalnya tadi tahap 1, apa yang harus dilakukan, tahapan apa, atau kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Nah, itu yang dibuat dalam buku RPDB-nya. Lanjut. Ini buku bank, ya, buku bank ini disesuaikan dengan formatnya, disesuaikan dengan yang ada di bank. Misalnya santet pertama tanggal 1 di situ, ya, ada tanggal 1 atau tanggal berapa gitu ya. Uraian pertama adalah setoran dari KSM sebesar 250.000. Nah,
saldo 250.000. Lalu ada lagi tanggal berapa penerimaan dari KPN tahap 1. Tulis aja begitu, KPN tahap. Kalau di buku bank kan biasanya nggak ada tulisannya tuh, nggak ada apa namanya, nggak ada di banknya sendiri. Di buku bank tuh nggak ada keterangan. Nah, disinilah kita bikin keterangannya di buku bank KSM. Ini datangnya dari mana? Ya, misalnya tadi ini adalah setoran dari KSM, in cash, dalam pembukaan buku. Lalu setelah itu pencairan tahap 1 dari KPPN sebesar penerimaannya 180 juta misalnya. Jadi saldonya 180 juta plus 250.000. Lalu ada di situ administrasi bank misalnya ya, kalau misalnya bulan berikutnya, nah, tulis saja sesuai dengan apa yang ada di bank. Nah, diuraikan ada ininya, ada keterangan-keterangannya. Misalnya penarikan tahap 1, RPDB 1, ditulis itu RPDB 1 penarikan sebesar berapa? Sebesar misalnya 70 juta. Pengeluaran 70 juta, saldo di bank berapa? Nah, begitu keluar ada di buku banknya posisinya pengeluaran, ya, jadi gini. Dalam pembukuannya nanti di sini ada buku bank ya. Pengeluaran, pemasukan, pengeluaran, ya. Nah, kan gini kan saldo. Nah, pada saat di sini pengeluaran, catatannya misalnya penarikan tahap 1, RPDB 1. Pengeluaran, saldo sekian. Di buku kas umum, harus sudah tercatat juga hari yang sama. Ya, tanggal, hari yang sama. Di sini keterangannya apa? Penerimaan atau pencairan bilang ya, pencairan. Oh sorry, penarikan. Dana bank. 1 ya misalnya ya. Masuknya di sini adalah penerimaan. Berapa nilainya? Misalnya 70 juta. Nah, pengeluarannya. Dan sini saldo. Saldo 70 juta di buku kas umumnya. Ya, jadi berlawanan antara buku bank dengan kas umum tuh berlawanan. Karena posisi di buku banknya pengeluaran, di buku kasnya pemasukan. Ya, nah, lanjut. Nah, nomor buktinya adalah sesuai dengan slip penarikan tadi. Kan nanti ada tuh biasanya pada saat penarikan ada bukti slip atau kopi slip ya. Nah, itu bisa dimasukkan. Atau enggak lihat di buku banknya. Kalau misalnya slipnya enggak ada, di situ ada buku bank tuh ada tulisan, ada bukti penarikan. Di dalam buku banknya tuh ada biasanya, kecil. Nah, itu dicatat sehingga bisa terdata. Ini penarikan kapan dan tanggal berapa ya. Langsung dicatat pada hari itu juga di buku kas umum. Sehingga ketahuan. Cross-nya ketahuan. Oke. Nah, dari saat itulah setiap kali ada pengeluaran dari KSM itu dicatat. Misalnya pertama, kedua adalah misalnya ngeluarin bikin APD misalnya ya. APD atau ATK lah misalnya, ATK alat tulis kantor. Ya kan? Jumlahnya berapa misalnya ATK 1 juta. 1 juta ATK. Nah, di sini ada bukti kan? Bukti itu harus dikeluarkan oleh KSM nanti. Bukti kwitansi. Sorry, ini ada satu nih. Bukti ini. Bukti itu harus urut. Yang dikeluarkan oleh KSM, kalau kwitansinya dikeluarkan oleh KSM, nomornya harus urut ya. Misal pengeluaran pertama 1, uang keluar misalnya UK, misalnya ya, uang keluar, strip, ATK, apa namanya, operasional, BOP, biaya operasional, strip lagi, ya, UK atau enggak dengan strip lah, misalnya gini ya, misalnya buktinya adalah 01, uang keluar, titik, OP, uang operasional, strip lagi,
tanggalnya, bulannya, bulan berapa? Bulan 7 misalnya, strip 2020. Nah, ini contoh kwitansi, nomor kwitansinya. Ya. Kenapa ada UK atau OP? UK ini menunjukkan bahwa uang keluar, OP-nya itu ada kebutuhan untuk operasional. Supaya pada saat kita tracing, kita akan pindahkan ke buku operasional, kita tahu, oh ini ada uang operasional. Ya. Nah, urut, nomor ini harus urut. Setiap pengeluaran urut. Nanti yang kedua juga 02, walaupun penggunaannya bukan UK misalnya, material. Ya, untuk kebutuhan konstruksi. Konstruksi misalnya ya, konstruksi. Nah, ini 7 misalnya, 20. Nah, ini urut, ininya tuh urut. Ya, nomor yang ada di kwitansi itu urut. Jangan sampai nggak urut, babnya akan susah nanti tracingnya. Nah, ya. Jadi nomor bukti ini nanti disebut turut kalau yang ngeluarin kwitansinya adalah KSM. Sedangkan kalau yang mengeluarkan kwitansi dan nanti ada nomor buktinya di tempat lain, misalnya contoh, kalau teman-teman beli baja, kerangka baja, atap tuh, itu biasanya kan dari toko dan sudah ada nomor kwitansinya kan, karena toko ngeluarin kwitansi, nomor kwitansinya. Nah, itu sesuai dengan nomor kwitansi yang dari toko. Ya. Tapi kalau kwitansinya yang dibuat oleh KSM itu harus urut. Ya. Jadi ini harus urut. Nah, baru nanti next ketahuan nanti saldonya berapa gitu ya. Kan ada penerimaannya berapa, pengeluarannya berapa, nanti akan ada saldo terus berkurang. Ya, next. Nah, ini adalah buku sebelumnya Mas. Operasional. Nah, kenapa harus ada ini? Ini namanya buku bantu operasional KSM. Setiap tercatat di buku kas umum, ya, setiap ada catatan operasional, setelah itu tolong dipindahkan juga ke buku operasional, buku bantu operasional. Ya. Kenapa hal ini dibakukan? Karena untuk bisa mengetahui, untuk kita bisa mendata seberapa besar sih dana yang sudah dipakai untuk operasional. Ya. Dan nomor buktinya harus sama sesuai dengan yang ada di kas umum. Tanggal nomor bukti harus sama sesuai dengan apa yang di kas umum. Supaya bisa men-trace-nya gampang. Jadi ini buku kas umum ini adalah buku besar. Buku besar dari kegiatan, lalu ada buku bantunya operasional. Ini untuk kita mengetahui sebetulnya kegiatan ini untuk biaya operasionalnya sudah sesuai belum? Melebihi nggak dari yang 5%? Itu aja ya. Nah, habis itu ada namanya buku swadaya. Nah, buku swadaya ini adalah kita untuk mengetahui seberapa besar swadaya yang sudah diberikan oleh masyarakat. Di buku kas umum ini nggak usah dicatat buku swadaya. Misalnya, nggak usah dicatat misalnya ada orang bantu makan minum, nggak usah dicatat di sini, nggak usah. Yang ada di buku kas umum ini adalah setiap pengeluaran uang yang dilakukan oleh KSM. Kalau yang dikeluarkannya di luar daripada KSM, itu nggak usah dicatat di sini. Nggak usah dicatat di buku kas umum. Kecuali KSM mengeluarkan uang, jadi artinya gini, misalnya ada dana masuk ke KSM, lalu KSM memberikan, dicatat bisa. Tapi sebisa mungkin kalau misalnya, cuman jarang lah, saya rasa nggak ada. Hanya dana in cash pertama itu aja yang dana masuk ke KSM. Sisanya kalau misalnya masyarakat ingin swadaya, biasanya langsung dalam bentuk natura, produk, barang, atau dia sendiri yang beli. Jadi nggak usah dicatat di buku kas umum. Dicatat tapi di buku swadaya, ya teman-teman ya. Dicatat di buku swadaya. Harus dicatat, sebabnya kenapa? Supaya setiap kegiatan si pemeriksa ya, itu paham bahwa kegiatan ini bisa seperti ini karena juga ada swadaya dari masyarakat. Pertama itu, si pemeriksa. Kedua, balai dan lain sebagainya juga bisa menilai apakah masyarakat di situ juga peduli. Sehingga ada peran serta aktif dari masyarakat juga.
Ini untuk juga nanti melihat atau bisa menjadi penilaian untuk program-program selanjutnya. Oke, lanjut. Ini LPD tadi. LPD itu tadi sesuai dengan RPD ya. Sesuai dengan RPDB catatannya. Misalnya RPDB 1, LPD-nya harus sesuai dengan apa yang ada di LPD 1. Artinya sesuai itu uraiannya. Kalau nilainya bisa saja berubah. Nilainya bisa berubah, tapi uraiannya itu harus sama. Karena itu yang sudah dicatat. Kita catat misalnya program pertama pencairan pertama ini gunanya untuk A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nah, itulah sampai Z. Nanti pada saat penggunaan dana cross check-nya adalah dana tadi digunakan untuk apa? A, B, C sampai Z pertama. Ya. Jadi jangan beda. Terusnya kalau ada perubahan volume dan perubahan harga nggak apa-apa. Yang penting belanjanya, jenis belanjanya harus sama, uraiannya harus sama. Bagaimana kalau ada kelebihan anggaran? Ya nggak apa-apa, itu nanti dimasukkan ke dalam perubahan anggaran, perubahan CCO tadi saya bilang, RAB. Karena tadi LPD 1, RPDB 1 ini dibuat setelah atau sebelum, ada mungkin sebelum RAB-nya dirubah kalau misalnya ada Barjas tadi. Saya rasa itu ya. Oke. Dan jangan lupa harus ada dokumen penunjangnya seperti kwitansi, nota, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Oke, selesai. Kita di sini bisa tanya jawab langsung. Kalau ada yang mau ngomong silahkan angkat tangannya, pakai ada kata itunya ya. Oke, siapa? Ya Mbak, silahkan. Mbak siapa nih? Dari silahkan. Ini ada yang ini dari Winda, Jambi. Ya, oke. Kenapa Mbak Winda? Silahkan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Jadi mungkin yang ingin saya tanyakan ini mengkonversi nilai swadaya gitu kan. Oke. Karena biasanya kan ketika seperti contohnya tadi ya, makanan yang diberikan oleh penerima untuk pekerja. Biasa kan dimasak sendiri itu Pak. Ya. Seperti teh, kopi itu bagaimana kita mengkonversikan itu? Ya, kira-kira aja itu nggak bisa saya. Misalnya gini, misalnya dia masak sendiri, bahan makanannya sendiri misalnya ya. Dia belanja sendiri nih. Kita bisa mengkira-kira aja, misalnya, cuman jangan juga berlebih mengkira-kiranya. Misalnya untuk ngasih makan pekerja dan ngasih makan TFL juga misalnya kan ikut makan juga di situ ya. Ngasih makan kita-kita itu di situ dengan nasi, tempe misalnya ya, segala macam. Kira-kira nih per orang ya 5.000 6.000 perak lah. Untuk 20 orang kira-kira ya dia butuh duit kurang lebih ya istilahnya. Kira-kira ini kalau misalnya kita beli sendiri untuk nilai seperti ini kurang lebih ya sekitar butuh duit misalnya sekitar 200.000. Ya itu dimasukkan 200.000. Ditulisnya di situ dalam buku swadayanya uraiannya adalah memberi makan pekerja dan memberi makan berapa nilainya, berapa unitnya, mungkin sekitar ada 20 unit gitu ya, sudah 20 packs atau 20 porsi ya, 20 porsi sebesar 200.000 gitu aja tulisnya udah. Ya kan. Dikonversikan begitu. Ya. Jadi misalnya kan saat ini misalnya kebetulan sedang berjalan kan satu lokasi misalnya, berarti kita hitungnya ditotalkan saja Pak ya? Boleh ditotalin aja. Nah misalnya tadi ya. Nah betul. Satu tempat tadi. Total, mungkin dalam satu hari desa. Ini, di 2 tempat bekerja kita totalkan saja seperti itu Pak ya? Boleh ya. Jadi satu desa tadi. Jadi itu bukannya satu bangunan yang dicatat ya, tapi misalnya satu desa tadi untuk berapa 20 packs ada yang
ternyata dalam satu desa itu ada 2 kepala keluarga atau 2 pemanfaat yang ngasih makan gitu ya. Ya udah dicatat bahwa ada 2 kepala keluarga, ada 2 penerima manfaat yang ngasih makan pekerja. Nah, sebesar berapa per orangnya, kurang lebih ya, A berapa, ditulis saja dalam bentuk in kind. Dalam uraiannya nanti nilai rupiahnya ditulis, nilai rupiahnya kurang lebih sekian. Jadi kita yang mengira-ngira aja. Ya. Oke, paham Mbak Winda? Jadi nggak satu-satu ditulis satu-satu, pokoknya satu desa itu aja. Ada lagi kira-kira? Silahkan. Oke, silahkan Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada beberapa pertanyaan. Ya, silahkan. Mungkin kami masih kurang paham, Pak ya. Ya, ya. Terkait dengan pelaporan keuangan. Ya. Kalau mungkin saya tadi terlewatkan atau bagaimana nanti, mohon maaf Pak kalau Ya, ya, oke. Saya baca juknis Pak. Di juknis halaman 25 sampai dengan 26 ada beberapa buku yang dipakai Pak. Ada buku kas umum, buku bank, Ya, buku operasional, ya, buku swadaya, buku upah kerja, dan buku material. ya, Ada 6 Pak. ya, Nah, di lampirannya, di juknis yang lampiran, itu hanya ada 4 format di situ, Pak. Yang ada 4 format, buku kas umum, buku bank, buku operasional, dan buku swadaya. oke, ya. Nah, apakah kami pakai yang 4 saja terkait ada format di sana, atau kita pakai semuanya nih, Pak? Artinya gini, Mas siapa tadi? Mas Nur. Bang Nur, saya manggilnya apa nih? Mas apa Bang? Boleh, Pak. Oke, Bang Nur atau Bang Muhammad. Panjangan kalau Bang Muhammad ya, Bang Nur aja ya. Oke, Bang Nur. Kalau dalam laporan keuangannya, kan ada 2 nih. Ada dalam laporan pertanggungjawaban itu ada 3 item ya. Tadi pertanggungjawaban, barjasnya, ya. Barjas itu apa aja yang dibutuhin. Terusnya juga nanti ada tentang laporan pertanggungjawaban untuk konstruksinya dan laporan pertanggungjawaban keuangan. Secara bagusnya, ini bagusnya, buku bantu selain tadi benar seperti kayak Bang Nur bilang, selain adanya buku bantu tadi yang operasional, juga seyogianya ada buku bantu untuk material dan buku bantu untuk tenaga kerja. Tadi yang sesuai dengan di juknis. Seyogianya ya. Karena itu adalah buku bantu sebetulnya. Buku bantu itu fungsinya untuk apa? Untuk kita mengetahui persis seberapa sih anggaran yang sudah dipakai untuk material. Ya kan? Karena kan ada batasannya tuh, ada material tuh minimal 60%, ada penggunaan besarnya ya tadi. Sedangkan tenaga kerja itu, bantuan tenaga kerja itu maksimal 35%. Nah, itu adalah untuk mengontrol itu sebetulnya. Ya kan? Kira-kira buku material itu seyogianya harusnya ada itu. Tetapi paling tidak adalah yang 4 tadi. Tetapi kita berharap sih bagusnya semuanya ada di laporan keuangannya. Ya, tadi bagus nih, pinter nih Bang Nur nih, ya kan, paham dia. Ya, jadi paling tidak semuanya ada, tetapi formatnya sama kayak yang formatnya di buku bantu operasional, sama persis. Tinggal uraiannya berubah. Ya, itu hanya fungsinya untuk itu. Beda dengan buku material yang digunakan untuk nanti yang dipakai untuk materialnya pertanggungjawaban material, pertanggungjawaban konstruksi. Beda nanti. Karena nanti ada buku material yang digunakan untuk keuangan dan buku material yang digunakan untuk konstruksi. Ya kan? Kalau buku material yang untuk konstruksi itu ada volumenya, segala macam tuh ada tuh. Ada lebih detail lagi. Nah, itu harus dipakai itu yang untuk pertanggungjawaban konstruksinya. Ya, silakan Bang lagi. Ya, maksudnya kan karena nanti kami khususnya di Aceh ini Pak, nanti PPK-nya atau yang di Satker itu
mereka minta sesuai dengan yang ada di juknis kan. Oke. Kalau saya tertulis di situ ada 6, ya kita Ya udah. karena formatnya 4, ya biasanya kita pakai 4, tapi kita khawatirkan nanti pada saat pengajuan dana terlebih luar jadi terhambat. Gitu. Oke, iya. Oke, bagus. Kalau misalnya apakah kita buat 6, ya kita buat 6. Kalau jangan ya. saat itu. Ya, kalau PPK-nya memang mengharapkan 66-nya ada, ya udah 66 aja. Lebih bagus emang 66-nya ada. Ya. Oke, teman-teman semua ya. Satu lagi. Iya, silakan. Satu lagi, Pak. Ada 2 lagi sih sebenarnya, Pak. Oh, silakan, nggak apa-apa. Ya, sekalian sharing juga. Ya, kita sharing aja, kita sharing. Terkait dengan nomor kwitansi, Pak. Oke ya. Kwitansi kan tadi seperti yang Bapak sampaikan, misalnya untuk operasional, kita pakai misalnya yang kegiatan pertama misalnya 01, garis miring UK, IP, OP, garis miring bulan, garis miring tahun. Untuk tanggal selanjutnya apa kita nomornya kita naik terus, misalnya dari 01 jadi 02, jadi terusnya. Iya. Kemudian untuk yang bulan selanjutnya gimana, Pak? Apakah kita ikut terus? Ikut terus, hanya ganti bulannya aja. Nggak mulai dari 1 lagi, Pak? Nggak mulai dari 1. Jadi ikut terus, jadi urut-urut aja supaya itu memudahkan dalam hal pemeriksaan nanti. Ya, kecuali nomor kwitansinya sudah ada dari toko, misalnya dari toko, kalau toko-toko besar biasanya sudah ada tuh nomor kwitansi, dia udah nyiapin kwitansi sendiri, nyiapin stempel, nyiapin materai sendiri gitu istilahnya kan. Tapi kalau kwitansi yang dari KSM, misalnya KSM yang harus mengeluarkan kwitansi, nomornya urut aja. Ya. Satu lagi, Pak. Ya, silakan. Satu lagi terkait dengan penulisan laporan, Pak. Oke ya. Tugas kita pendamping ini kan mendampingi KSM. Betul. Kita membuat laporan. Betul sekali. Ya, sampai bisa, kalau bisa sampai bisa tanpa kekurangan kita lagi. Kita sudah bisa dampingi terus. Nah, sekarang di desa itu, Pak, kebanyakan masyarakat itu sudah punya komputer dan tim operator di sana. Iya. Di desa. Apakah boleh pembukuan itu diketik dengan komputer, Pak? Boleh. Laporan keuangannya saja? Boleh. Untuk rapi boleh, nggak apa-apa. Tapi juga harus ada catatan dari, kan setiap hari kan nggak mungkin. Jadi gini, kalau belanja misalnya mau belanja, setiap pengeluaran itu ada sebetulnya ada namanya buku bantunya KSM ya, pengeluaran buku kas bantu. Nah itu biasanya pakai tulis biasanya. Mereka nulis tangan karena pengeluaran, ngeluarin, karena buka komputer lagi setiap mau ngeluarin buka komputer kan enggak kan biasanya. Nah, kita harapkan yang buku bantu tadi juga jangan hilang. Ya, buku bantunya mereka nyatat-nyatat itu jangan hilang. Karena itu juga bermanfaat kalau misalnya terjadi ada sesuatu. Ada sesuatu slip. Ada sesuatu yang misalnya di-tracing ya, men-tracing. Karena kadang-kadang mencatat di komputernya itu atau merapihkan di komputer itu malam atau hari berikutnya, nah itu sering lupa. Oleh sebab itu jangan hilang ini. Termasuk pada saat nanti ada pemeriksaan juga kita harapkan ini juga ada. Karena ini menjadi kadang-kadang bisa menjadikan penyelamat. Kalau sampai ada selisih ya, ada perbedaan seperti itu. Boleh kalau nantinya diserahkan ke PPK-nya di print nggak masalah, di print pakai itu. Oke, terima kasih, Pak. Oke, ya siap. Terima kasih juga ya. Thank you, makasih Mas, Bang. Oke, ada lagi silahkan. Izin ke toilet, boleh ke toilet. Sambil ngopi juga boleh. Kalau mau ngopi, saya ngopi juga. Kalau di Aceh kopinya kan enak. Ya, silakan siapa? Ya, terima kasih Pak. Nama saya Mujimulan Pak, dari Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah Pak. Ya. Oke, mana Mujimulan mana? Saya mau izin bertanya Pak. Oke, ya oke, sip. Oke, silakan. Ya, mau izin bertanya. Kan di juknisnya ini ada ini Pak, apa namanya? Ada tertulis di situ disusun oleh DFL dan SM. Betul. Di paling bawah juknis. Iya, betul, ya. Pengertiannya itu bukannya kita takut Pak
Ya. lalu kita ikut menyusun, bukan ke arah sana, cuma Ya. ada penegasan aja, apakah bisa kita modif, diverifikasi oleh Pasca, diperiksa oleh TFL dan disusun oleh bendahara KSM, apakah bisa seperti itu atau tetap pada adanya juknis seperti itu, Pak? Mungkin itu pertanyaan saya, Pak. Oke. Pemeriksaan itu nanti periksa itu adalah PPK. Ya Mas ya? Ya Bang ya? Ya. Jadi yang meriksa nanti adalah PPK. Jadi fungsi TFL sebetulnya memang mendampingi Bang. Jadi fungsi TFL itu mendampingi KSM. Yang membuat buku laporan tadi sebetulnya adalah KSM. Oleh sebab itu, di format saya sih mintanya adalah gini. Kan di format, mungkin di juknisnya beda nih formatnya. Di format saya minta adalah, pertama yang memverifikasi, ada tulisan verifikasi RKM. Verifikasi adalah Faskap ya, verifikasinya. Lalu, tanda tangannya 2 KSM. KSM 1 yaitu ketua KSM dan bendahara KSM. Itu yang membuat. Ya. Lalu di atasnya dari TFL tuh salah satu aja TFL, nggak usah 2 TFL, satu aja TFL. Posisinya bukannya yang membuat atau yang membuat, tapi posisinya mendampingi. Jadi tanda tangannya begini, sorry. Posisi tanda tangannya gini, sorry. Nah, tanda tangan misalnya, gampang ya, ini saya buka lagi ya, hanya untuk lihat tanda tangannya. Misalnya gini ya, diverifikasi di verifikasi. Pak, tulisannya verifikasi gimana ya? Oh gini ya. Ini Faskap ya, Faskap. Lalu dibuat, disusun. Nah ini ketua KSM, bendahara KSM. Nah di sini tulisnya adalah bukannya disusun, jadi posisinya gini. Nah ini gini. Nah di sini baru TFL. TFL salah satu aja siapa? Tanda tangan. Ya. Jadi posisinya pecah-pecah gini. Yang nyusunnya ini adalah ini berdua. TFL hanya mendampingi. Ya. Jadi kita berharap boleh aja, boleh modifikasinya. Jangan terperiksa, yang bukannya memeriksa. TFL bukan memeriksa ya. Iya. Karena yang memeriksa nanti adalah PPK. Ya. Faskap itu hanya memverifikasi, benar nggak? Sesuai nggak sudah? Ya. Faskap itu fungsinya adalah membantu. Ya. Tetapi kalau sampai nanti memang KSM-nya dibantunya salah, maka itu dikasih tahu, jangan sampai salah nih KSM nih, gitu kan? Karena bebannya KSM juga berat nih nanti yang akan datangnya. Tolong diinformasikan ini, ya, supaya KSM itu membuat laporan keuangan tuh secara benar. Benar. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ya, sip. Ada lagi? Ada lagi teman-teman, silahkan. Masih setengah jam lagi nih. Izin bertanya, Pak. Ya. Silahkan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silahkan Mas Bangko, siapa namanya nih? Kohan. Nah, Bang Kohan. Dari Barito ini, Kalimantan ya. Mohon izin bertanya. Siap. Tadi kan di penjelasan Bapak tuh di RPD ya. Iya. Itu hanya rencana, Pak. Iya. Di rencana itu kan misalnya kita ada pembelian APD itu, tapi dia harga survei nih, misalnya sanitizer 1.200.000 karena kita ambil satuan banyak. Iya. Tiba-tiba di realisasinya KSM ini berubah rencana nih karena dilihat harga yang literan paling murah. Nah, dari sisa harga itu boleh nggak kita alihkan dananya untuk pembelian helm misalnya? Karena di rencana penggunaan dana awal tadi tidak tertuang helm, tapi di realisasinya ada. Oke. Boleh nggak Pak seperti itu? Oke. Selama itu masih bentuknya APD, bisa aja, boleh aja sebetulnya ya. Tetapi nanti tertulis di, jadi gini, dalam fungsinya LPD
Ya, LPD itu adalah fungsinya untuk RPDB itu harus sama dengan LPD-nya. Uraiannya ya Mas ya. Uraiannya itu harus sama. Ya, uraiannya sama. Maka itu saya bilang helm seharusnya juga masuk ke RPDB 1. Karena contoh nih ya. Kecuali misalnya kelebihan dana tadi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan pada RPDB 1. Artinya berbeda dengan RPDB 1. Berbeda tuh gini misalnya. Ada kelebihan dana, terusnya kelebihan dana di RPDB 1 mau dipakai untuk beli material yang masih belum seharusnya dipakai lah sekarang. Itu nggak boleh. Tapi kalau memang untuk membeli material yang memang harus dipakai sekarang, bisa. Tapi nanti dicatat di RPDB 2-nya bahwa sudah dipakai, dibeli. Nah karena gini, kenapa pasti berubah? Bisa berubah Mas pasti. Karena pada saat RPDB 1 itu masih menggunakan RAB lama, RAB yang ada di RAB yang ada di KSM, ada yang di RKM kan, masih RAB lama. Sedangkan pada saat RPDB 1 dibuat itu kan masih, pada saat mulai belanja baru ada proses barjas, ya kan Mas, ya kan Bang. Pada saat proses barjas itulah yang akan terjadi perubahan-perubahan harga. Misalnya tadi di toko ngomong bahwa beli semen 50 atau 60 ribu misalnya ya. Tapi ternyata setelah toko tahu bahwa beli semennya banyak, dia nurunin harga misalnya 200 perak misalnya ya per saknya. Kan ada perubahan harga tuh. Nah perubahan harga itu nggak apa-apa disimpan aja dulu gitu istilahnya pada saat RPDB 1-nya. Tapi kalau misalnya memang bisa dimanfaatkan untuk saat itu boleh dipakai, tapi nanti diinformasikan pada saat RPDB 2. Paham ya? Jadi, oleh sebab itu saya minta banget untuk setiap RPDB itu didetilkan kebutuhannya. Jangan sampai ada yang kelewat untuk pada saat ini. Ada kelebihan dana, nggak apa-apa, disimpan kelebihan dananya itu. Nanti dilaporkan pada saat RPDB 2. Bahwa masih ada sisa dana, saldo dana, misalnya ada saldo dana ada 10 juta misalnya ya. Oleh sebab itu nggak apa-apa tulis saldo dana 10 juta. Ditanya kenapa? Karena ada kelebihan dana, ada kelebihan dari belanja. Ada pengurangan dari harga. Nah, pada saat RPDB 2 kita harapkan RAB itu udah di adjustment, udah dirubah. Udah dirubah sesuai dengan yang harganya ya, terutama dari sisi harga, sudah dirubah dalam sisi harga ke harga yang baru. Kita harapkan begitu. Walaupun belum diverifikasi oleh PPK nggak apa-apa, paling tidak sudah diketahui oleh Faskap. Karena nanti verifikasi akhir tetap nanti di RAB pada saat RAB terakhir aja. Ini kan proses jalan, ya kan? Pada saat nanti program ini selesai, pembangunan itu 100% selesai, pasti nanti ada deviasi tuh. Ada tambah kurang lah istilahnya kalau kita bilang ya. Nah, pada saat tambah kurang itulah nanti di RAB itulah dibikin. Nah, karena ketahuan udah dananya kemana nih, untuk kemana nih. Misalnya untuk satu bangunan satu lagi. Tadinya misalnya total yang dibangun cuma 27. Ternyata setelah ada perubahan ini, bisa ngebangun satu lagi. Satu unit toilet lagi. Ya udah, bangun satu unit toilet lagi, disertakan ke PPK, dikasih tahu bahwa akan ada penambahan ini. Hasil tadi dari barjas tadi. Gitu Bang ya. Itu terakhir nanti itu. Tapi kalau misalnya tadi yang kata Abang bilang itu bisa, tapi tadi kita harapkan pada saat RPDB 1 tulis dengan detil mana aja yang dibutuhkan pada saat RPDB 1. Nah, kalau misalnya ada lebih dana mau dipakai untuk RPDB 2, pada saat RPDB 2 ditulis ada saldo, nanti kebutuhannya apa. Jadi bukan tidak bisa, kita harapkan tidak serta-merta digunakan pada saat RPDB 1 sebetulnya, kecuali memang keadaan bisa untuk di RPD 2 Pak ya gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam keadaan mendesak, ternyata ya ada kelupaan tadi ya, itu bisa saja, tapi dilaporkan pada saat RPDB 2. Oke. Ya. Paham Pak. Ya, paham ya.
Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Aceh belum mau Jumatan kan? Masih ada waktu? Teman-teman Aceh, teman-teman Sumatera masih ada waktu untuk Jumatan kan? Masih ada spare waktu kalau mau Jumatan. Ya, ada lagi? Kurang lebih 20 menit lagi aja ya, babnya nanti spare Jumatan. Takutnya yang di Aceh. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Eri Suwanda dari Kabupaten Lingga. Lingga tuh di Aceh ya? Tadi Bapak ada sebutkan bahwasanya yang bisa di cover dari operasional itu adalah setelah penandatanganan PKS. Betul. Nah, sedangkan kita kan sebelum penandatanganan PKS itu ada perjalanan KSM juga, yaitu pembukaan rekening. Nah, kalau untuk mengklaim biaya perjalanan itu jadinya dari mana, Pak? Soalnya daerah kami kan daerah kepulauan nih, Pak. Nah, untuk biaya transportasi itu sendiri memerlukan biaya yang lumayan. Contohnya kalau sekali perjalanan itu membutuhkan biaya minimal 1.500.000. Satu kali perjalanan? Jadi itu nanti apa? Satu kali perjalanan 1.500.000. Iya, Pak, soalnya kan jarak dari desa ke kabupaten itu cukup jauh karena kita pun daerah kepulauan juga, Pak. Nanti pada saat penarikan berikutnya, ini kan pencairan nih, buka buku bank. Setiap perjalanan itu biayanya kurang lebih 1.500.000, Pak. Jadi nanti kalau misalnya RPDB-nya dibagi 3, jadi 3 kali 1.500.000 itu nanti. Iya, Pak. Nggak ada bank terdekat di situ. Ada, Pak, soalnya untuk posisi bank itu juga ada di ibu kota kabupaten, Pak. Nanti pas pada saat penarikan bank nggak ada di tempat terdekat, nggak ada. Yang saya tanya. Harus di situ, Pak. Oh, di situ. Oh, luar biasa. Jadi itu seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau untuk penarikan dana boleh dipakai. Jadi tadi untuk pembukaan bank, sebetulnya kalau pembukaan rekening bank tadi itu seharusnya memang ini ya, swadaya ya. Tetapi karena jauh gitu, bilang aja itu untuk penarikan dana. Dianggap sebagai termasuk untuk penarikan dana. Saran saya dibikin, ya ini jadi agak sedikit ini ya. Tapi oke lah, nggak apa-apa karena memang ini dianggap aja tuh sebagai penarikan dana, ya, atau dalam taraf pencairan, ya. Pencairan itu kan berarti kan sudah PKS, nggak apa-apa. Dibilang aja tanda tangan kontrak atau apa, atau pada saat anggap pada sebagai penandatangan. Tanda tangan kontraknya di mana? Via Zoom. Apa? Tanda tangan PKS-nya di mana? Kemarin itu kebetulan penandatangan PKS itu ke kabupaten, Pak. Datang juga ke kabupaten, kayak KSM-nya atau via Zoom? Iya, Pak. Oh, jadi udah berapa kali datang? Ke kabupaten, cuman via Zoom juga karena jarak dari kabupaten ke provinsi itu cukup jauh juga, Pak. Karena kan kita daerah kepulauan, Pak. Jadi 1,5 juta itu dari lokasi ke kabupaten? Iya, betul, Pak. Oke. Ya udah bilang aja begitu nanti. Bilang bahwa penandatanganan kontrak, terusnya revisi penandatanganan, pokoknya apalah. Yang penting tanggalnya itu setelah PKS. Perjanjiannya, dokumentasinya atau kwitansinya itu setelah PKS. Karena kalau sebelum PKS nanti jadi pertanyaan. Setelah PKS, kan syarat PKS itu kita harus rekening dulu, Pak. Ya, jadi gini, ya saya tidak ngajarin yang jelek nih ya, tapi gini artinya, anggap saja itu ada sebelum pencairan, sebelum itu
ada 2 kali harus ke kabupaten kota. Anggap saja gitu istilahnya. Tetapi posisinya setelah PKS. Artinya misalnya 1 tadi penandatangan PKS. Kedua mungkin ada revisi PKS bisa saja ya, atau bukan revisi PKS. Misalnya pencairan uang. Pencairan uang itu kan sebetulnya tidak usah ke bank pada saat pencairan kan. Tetapi anggaplah pencairan uang untuk melihat dokumen bank. Misal contoh, bisa aja dibikin begitu, Mas. Oke, Bang? Jadi dibuat tapi tanggal dan dokumentasinya, kwitansinya segala macam itu dibuat setelah penandatanganan PKS dibuatnya. Kalau misalnya dibuatnya adalah setelah penandatanganan PKS tapi dibuatnya dalam keterangannya ya adalah pembukaan buku bank, jadi pertanyaan. Nah, dibuat keterangannya itu setelah kegiatan yang setelah PKS. Tadi satu adalah mungkin penandatanganan PKS. Kedua, untuk menggantikan yang kemarin, untuk menggantikan pada saat pembuatan buku bank, buat aja misalnya pencairan dana. Padahal pada saat pencairan dana kan tidak perlu hadir ke sana, karena pencairan dana itu otomatis, ya kan? Nah, kenapa harus ke sana? Karena ingin Pun kita harus ke sana juga, Pak. Pencair Kabupaten juga, soalnya kan banknya ada di kabupaten. Iya, pencairan itu kan pada saat yang harus ke kabupaten itu pada saat nanti penarikan kan, bukan pencairan. Pencairan dengan penarikan beda nih, Mas. Pencairan itu adalah transfer bank atau SP2D. Pencairan itu adalah perpindahan uang dari KPPN ke rekeningnya KSM. Ini pencairan namanya. Maka itu namanya pencairan itu ada 2 tahap. Tahap 1, tahap 2. 70% dan 30%. Sedangkan penarikan bank yang menggunakan RPDB tadi adalah yang sudah ada di buku KSM tadi, uangnya, itu diambil oleh KSM uangnya. Itu namanya penarikan. Nah, saya rasa yang Abang bilang tadi adalah bukan pencairannya. Karena pencairan otomatis, nggak perlu kita ke bank untuk ngecek. Informasi aja minta informasi dari balai, apakah sudah pencairan? Sudah. Ya udah itu aja. Pada saat mau melihat buku banknya atau melihat cukup pada saat mau penarikan. Tidak perlu harus datang ke sana, lihat udah dicairkan belum. Datang lagi, toh belum mengambil duitnya. Paham nggak, Pak? Iya, paham. Nah, jadi penandatanganan PKS itu adalah processing untuk pencairan. Ya kan? Nanti ada dokumen-dokumen lainnya di situ di PKS. RKM-nya sudah diverifikasi bahwa RKM kan sekalian. Lalu nanti pencairan namanya. Habis ada pencairan dana. Nah, pencairan dana itu tidak perlu kitanya ke sana. Cukup nanya aja di balai atau PPK apakah sudah cair belum. Nanti akan timbul namanya SP2D yang dari KPPN. Maka itu di buku atau di laporan bulanannya, atau laporan bulanan, atau laporan mingguan, atau laporan bulanannya, teman-teman TFL ada tulisannya kan tanggal SP2D berapa, kapan. Betul nggak, teman-teman? Nah, SP2D itu adalah tanggal pencairan. Nggak perlu kita ke bank untuk melihat pencairan, nggak perlu. Jadi, saya bilang tadi, maka itu tulis aja, walaupun tidak ada, tulis aja. Misalnya teman-teman KSM ke sana, seolah-olah untuk menggantikan posisi pada saat buka bank. Ya, paham nggak? Nah, jadi tanggalnya itu setelah posisi PKS, gitu loh. Ini saya tidak ngajarin jelek, tapi istilahnya ini menganti untuk karena tadi terlalu banyak, terlalu mahal gitu istilahnya. Kasihan KSM-nya. Oke. Tapi kalau misalnya cuman kalau cuman 100-200 ribu anggaplah itu swadaya gitu istilahnya ya. Oke, ya silakan. Ada lagi?
Oke, lagi. Berapa menit sekarang? 10-15 menit lagi. Masih ada waktu. Apa sudah paham semua teman-teman? Kira-kira? Kalau masih nanti ada yang masih ingin ditanyakan besok-besok gitu ya, ya nanti bisa menghubungi teman-teman di sini atau nanti boleh aja nomor telepon saya diinfokan boleh. Nanti kalau misalnya mau ditanyakan, kalau ada pertanyaan di nomor telepon saya 0821 128 00829. Ya. Ya, cukup. Itu aja. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan lagi, misalnya lupa atau pada saat perjalanan, silahkan. Tapi sebutin nama dulu, kita biar bisa kenalan. Ya. Pada saat ada nomor WA-nya, silahkan mau di WA. Oke. Teman-teman semua, apa perlu nomor IG saya sekalian boleh? Sosmed, biasa kan, anak gaul. Oke, semua sudah absen ya teman-teman ya. Oke, kira-kira nggak ada lagi? Oh, ada lagi, ada tuh, ada satu. Ada Pak, satu lagi Pak. Boleh Pak. Ya, nama saya tadi Pak. Ya, dari Bantin. Iya. Mau nanya ini nanti misalkan ada sisa anggaran di akhir untuk personal, apakah kita bisa anggarkan untuk KPP Pak? Oh, nggak boleh Mas. Nah, oh iya. Ya, jadi nggak di dalam juknisnya memang kan nggak boleh ya. Jadi kita tentukan nggak boleh. Lebih bagus memang tadi untuk memanfaatkan yang lain, dimanfaatkan aja, ya. Kalau sampai nggak bisa dimanfaatkan ya terpaksa harus dikembalikan ke negara. Pilihannya tinggal itu, ya. Jadi itu, Oke. ya. Itu saja, Pak. Oke ya. Oke, cukup ya. Materinya bisa dilihat di linknya. Kalau untuk ini nanti soal formatnya tadi seperti kayak abang yang itu sesuai dengan juknis saja boleh. Ya. Oke, teman-teman, saya rasa sudah jam 10.45 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau Barito sama Indonesia bagian Barat juga ya, kalau nggak salah ya. Nah, kita cukupkan kayaknya dari untuk hari ini. Karena juga mungkin teman-teman yang di Aceh udah mau persiapan mau Jumatan. Saya rasa kita sudahi kegiatan hari ini. Alhamdulillah semuanya selamat. Halo, ada lagi? Nggak ada? Oke. Ada lagi? Ada? Ada yang mau nanya? Sebelum ditutup? Nggak ada? Oke. Kalau saya ada salah kata, salah misalnya berucap, saya mohon maaf. Karena namanya manusia pasti ada kekhilafan. Akhirul kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, saya kembalikan ke Terima kasih kepada narasumber kita Bapak Isnanto yang telah banyak memberi pengalaman manajemen keuangan, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan TFL yang telah ikut aktif selama diskusi berlangsung.
Untuk rekan-rekan TPL kita beri A+ kepada narasumber kita. Kepada peserta, karena ini hari Jumat, kita mulai jam 13.30 sehabis hasil istirahat hari ini. Mohon lembar evaluasi tolong diisi Pak, ya. Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 2, cek 1 2 3, cek. Cek halo, cek halo, cek. Cek halo, cek. Cek 1 2 3, cek. Cek 1 2 3, cek. Cek. Sudah. Cek 1 2, cek 1 2. Ngopi dulu Pak. Kalau clip on-nya masih nyala bahaya ntar.